Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan Rifai dengan NIM 23015013 dan teman saya Nicholas Pascal Bagaskara dengan NIM 23015014. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas project chapter yang bernama aplikasi pemesanan layanan perbaikan barang. Perusahaan yang bernama Fix fokus pada area aplikasi pemesanan perbaikan barang, produk, website, dan aplikasi. Project time pada 30 September 2024 sampai Desember 2024. Cost estimation 30 juta. Yang membuat adalah yang pertama Ahmad Ridwan Rifai sebagai project manager, yang kedua Nicholas Pascal Bagaskara sebagai developer. Selanjutnya project captor version control. Author atau pengarang adalah Ahmad Ridwan Rifai dan Nicholas Pascal Bagaskara. Yang pertama adalah project captor purpose. Tujuan dari proyek ini adalah pembuatan aplikasi yang mempermudah pemesanan layanan perbaikan barang bagi pengguna. Platform ini akan memungkinkan pengguna memesan layanan dari lokasi mereka dengan fitur pelacakan status pembayaran dan ulasan terhadap layanan yang diterima. Yang kedua, project eksekutif summary. Yang pertama adalah project goals, yang kedua objektif, yang ketiga scope, yang keempat assumption, yang kelima risk, yang keenam cost, yang ketujuh tim timeline, yang ke-8 approach, yang ke-9 organization. Selanjutnya project overview. Aplikasi pemesanan layanan perbaikan barang adalah sebuah platform berbasis web dan mobile yang memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan layanan perbaikan barang dari lokasi mereka. Platform ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan transparansi bagi pengguna dalam mendapatkan layanan perbaikan sekaligus menyediakan sistem untuk mengelola teknisi yang terdaftar dalam platform. Oke, fitur yang pertama pemesanan layanan. Di fitur ini pengguna dapat memilih layanan perbaikan berdasarkan kategori barang yang rusak dan menentukan lokasi perbaikan. Selanjutnya, pelacakan real-time. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak status perbaikan dan posisi teknisi saat menuju lokasi. Selanjutnya, pembayaran online, integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer, e-wallet, dan kartu kredit. Selanjutnya, ulasan dan penilaian. Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating untuk meningkatkan kualitas layanan. Oke, masuk ke project scope, yaitu goals dan objektif. Goalnya menyediakan akses mudah untuk memesan layanan perbaikan barang rumah tangga. Objektifnya mengembangkan fitur pencarian teknisi berdasarkan lokasi dan kategori perbaikan. Goals yang kedua meningkatkan kepercayaan pengguna dengan menyediakan ulasan dan rating teknisi. Objektifnya mengintegrasikan sistem pembayaran digital yang aman. Departemen Statement of Work atau SOW. Departmental SOW. Pengumpulan kebutuhan pengguna. Owner atau prime project manager. Due date atau sequence melakukan wawancara untuk kebutuhan proyek. Yang kedua, pengembangan web dan aplikasi. Owner atau prime developer, due date, menentukan fitur dan desain berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, desain antarmuka. Owner prime-nya web designer, due date atau sequence-nya mendesain UI sesuai kebutuhan pengguna dan teknisi. Yang keempat, pengujian aplikasi. Owner prime-nya tester, due date-nya melakukan uji coba terhadap fitur aplikasi. Project deliverables, milestone, melakukan wawancara dengan pengguna dan teknisi untuk mendapatkan gambaran lengkap kebutuhan layanan. Deliverable, dokumen kebutuhan yang berisi data dan informasi utama dari stakeholder serta kebutuhan project yang telah diidentifikasi. Milestone yang kedua, mendesain antarmuka menggunakan mockup dan memastikan desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prototipe awal antarmuka pengguna untuk web dan aplikasi mobile yang menampilkan struktur navigasi, tata letak halaman, dan fitur-fitur utama. Milestone yang ketiga mengembangkan fitur inti dan memastikan semua fungsi berjalan sesuai. Deliverable-nya versi awal dari platform web dan aplikasi mobile yang mencakup fitur pencarian layanan, pemesanan, pelacakan status, pembayaran, dan ulasan. Deliverable yang keempat, menguji sistem secara menyeluruh dan memperbaiki bug yang ditemukan sebelum implementasi akhir. Deliverable-nya laporan hasil pengujian aplikasi mencakup pengujian fungsional, performa, dan keamanan. Milestone yang kelima mengimplementasikan aplikasi di server produksi.
memastikan integrasi berjalan dengan baik, dan melakukan pelatihan untuk pengguna kunci jika diperlukan. Deliverable-nya versi final dari platform yang sudah siap digunakan oleh pengguna. Milestone yang keenam, menyusun dokumen yang mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna. Deliverable-nya panduan pengguna dan tutorial yang menjelaskan cara penggunaan aplikasi untuk pengguna dan teknisi. Deliverables out of scope. Berikut adalah hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini. Yang pertama, proses bisnis lain di luar pemesanan layanan. Proyek ini tidak mencakup implementasi proses bisnis tambahan yang mungkin terkait dengan perbaikan barang di luar pemesanan layanan. Yang kedua, pengembangan fitur tambahan di luar kebutuhan awal. Fitur tambahan yang tidak termasuk dalam dokumen kebutuhan awal akan dipertimbangkan untuk proyek pengembangan berikutnya. Yang ketiga, pengolahan data pihak ketiga. Data dari pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan teknisi atau pengguna tidak akan dikelola dalam proyek ini. Project milestone. Yang pertama, melakukan wawancara pada stakeholder. Tanggal estimate-nya 1 Oktober 2024. Deliverables include mendapatkan informasi mengenai kebutuhan pengguna aplikasi, pemesanan perbaikan barang. Confidence levelnya high. Yang kedua, analisa hasil wawancara. Tanggal 4 Oktober 2024. Mendapatkan kebutuhan utama proyek dan menyusun dokumen kebutuhan proyek dalam bentuk final. Confidence levelnya high. Yang ketiga, desain sistem dan interface. Tanggal 10 Oktober 2024. Deliverable include membuat prototipe aplikasi pemesanan perbaikan barang yang mencakup fitur alur pemesanan layanan, pelacakan status, pembayaran, dan pemberian ulasan. Confidence levelnya high. Yang keempat, presentasi ke stakeholder. Tanggal 16 Oktober 2024. Mendapatkan feedback mengenai prototipe dan melakukan penyesuaian sesuai masukan dari stakeholder. Confidence levelnya medium. Yang kelima, pengaturan server dan pengelolaan data. 1 November 2024. Penyewaan server dan pengaturan penyimpanan data pengguna, transaksi, serta histori layanan. Confidence levelnya medium. Testing aplikasi. Tanggal 8 November 2024. Melakukan uji coba aplikasi dan mendokumentasikan hasil testing serta laporan bug atau perbaikan yang perlu dilakukan. Confidence levelnya high. Implementasi dan launching aplikasi. Tanggal 1 Desember 2024. Peluncuran aplikasi secara resmi dan memastikan aplikasi tersedia di platform mobile sesuai dengan standar yang diperlukan. Confidence levelnya high. Selanjutnya adalah project condition. Project assumption. Project ini diasumsikan sebagai project yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi pemesanan perbaikan barang di rumah sebagai solusi praktis bagi pengguna yang mengalami kerusakan barang-barang. Project ini diasumsikan dapat membantu pengguna dengan mempermudah proses pemanggilan teknisi perbaikan barang ke lokasi mereka secara langsung. Proyek ini diasumsikan akan menghasilkan aplikasi yang dapat diperbarui secara rutin untuk menyediakan informasi terkini dan layanan terbaik bagi pengguna. Selanjutnya project issues, priority kriteria. Yang pertama high priority atau critical path issue, requires immediate follow up and resolution. Yang kedua medium priority issues, requires follow up before completion of next project milestone. Yang ketiga low priority issue, to be resolved prior to project completion. Selanjutnya close issue. Yang pertama adalah isu keterlambatan data, prioritinya high, owner, project manager, description, keterlambatan data dari stakeholder utama, status dan resolution mempercepat jadwal wawancara dan revisi. Yang kedua, gangguan teknisi, apa itu? Priority high, owner, developer, description, masalah pada server atau perangkat lunak, status dan resolution menggunakan backup sistem dan perbaikan. Yang ketiga, kehilangan data, priority high, owner, project manager, description, resiko kehilangan data selama pengembangan, status dan resolusi, backup data secara berkala. Selanjutnya, project risk. Yang pertama, melakukan pertemuan yang sangat sulit. Likelihood high, risk owner, project manager, project impact, mitigation plan. Meeting dijadwalkan di waktu yang lebih fleksibel dan jika memungkinkan dilakukan pertemuan singkat harian. Jika masih sulit, meeting akan menjadi solusi untuk mengatasi kendala jarak dan waktu.
Yang kedua, informasi dari stakeholder utama kurang. Liquid, medium, risk owner, project manager, project impact, mitigation plan, mencari stakeholder yang lainnya seperti mahasiswa dan alumni yang pernah menjadi warga laboratorium. Selanjutnya, ruang lingkup project melebar terlalu luas. Liquidnya high, risk owner, project manager, project impact, mencari informasi tambahan dari stakeholder lain seperti pengguna potensial atau pengemudi kendaraan yang membutuhkan pemesanan perbaikan barang agar mendapat perspektif dan kebutuhan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, waktu pengerjaan proyek terlambat dari target. Liquid, high, risk owner, stakeholder, project impact membuat jadwal teks terperinci yang disetujui bersama oleh tim project dan stakeholder, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat jika ada keterlambatan. Selanjutnya, kurang personil. Liquid, medium, risk owner, project manager, project impact, mitigation plan, mencari atau merekrut anggota baru yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah project constraints. Batasan dari proyek yang dikerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek hanya melakukan pengembangan terhadap aplikasi web yang bersifat profiling. Yang kedua, fitur yang akan diterapkan pada proyek sesuai dengan permintaan stakeholder dan telah disepakati bersama. Selanjutnya, proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan sesuai dengan dokumen kebutuhan yang telah disepakati. Bila ada kebutuhan yang ingin diimplementasikan namun belum tercantum dalam dokumen kebutuhan, maka akan ditunda dan dilanjutkan pada proyek selanjutnya. Selanjutnya, tingkat sekuritas aplikasi web sesuai dengan permintaan stakeholder. Aplikasi web yang dikembangkan dibuat khusus untuk laboratorium e-bisnis. Project struktur approach. Pendekatan yang dilakukan dalam pembuatan proyek ini adalah dengan melakukan interview sensitif. Mungkin interview dengan pihak stakeholder merupakan metode yang mudah dilakukan karena dengan interview sudah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut kemudian diolah untuk menjadi sebuah dokumen kebutuhan sebagai sarana pengembangan proyek aplikasi. Web profiling. Yang ketujuh, project team organization plan. Project team role, project manager. Project team members, Ahmad Ridwan Rifai. Responsibilities, melakukan interview terhadap stakeholder proyek. Melakukan bagian tugas, kontrol project team, bertanggung jawab atas berjalannya proyek, sama financial. Web developer. Project timnya Nicholas Pascal Bagaskara melakukan pengembangan website. Web designer Ahmad Ridwan Rifai, desain interface website. Website analis Nicholas Pascal Bagaskara melakukan analisa terhadap rancangan website. Dokumentator Ahmad Ridwan Rifai, dokumentasi pengerjaan proyek dan dokumentasi pengembangan website. Tester Nicholas Pascal Bagaskara melakukan pengujian terhadap fitur-fitur website dan memberikan feedback. Profiles prepared by Ahmad Ridwan Fai dan Nicholas Pascal Bagaskara. Approved by Ibu Nila Febi Puspitasari NCS. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.